ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Ditra Rashid, dan juga rekan saya Om Semar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan juga Saya Ki Adek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan masih di edisi vitamin C. Cuma agak redup nih, vitaminnya mungkin udah diminum berkali-kali nih. Dan ngomong soal vitamin, kita pastinya setiap kayaknya nggak usah gini. Kayaknya nggak usah gitu deh ngomong. Ya, jadi setiap ini Smart People, setiap kita nih pasti punya cerita masing-masing atau cerita masa kecil yang pernah jalan-jalan ke hutan. Nah, gitu dong. Iya. Nah, apalagi dengan Ki Adek yang katanya sih memang kampungnya dekat banget dengan hutan ya Ki ya. Iya. Banyak hutan lah. Apa Pak? Banyak hutan. Hutan, bukan hutang. Iya, Oh, hutan. Hutan. Iya. Kalau Om Semar, dari Om Semar dulu nih. Om Semar ada cerita apa sih tentang hutan Indonesia? Apa dulu pernah kah ke hutan? Jadi kalau misalnya kejadian yang berhubungan dengan hutan, Iya. waktu itu sempat melakukan tirakat di daerah Gunung Sentul, Gunung Sentul. di daerah Sentul, daerah Sentul iya. ada kalau nggak salah itu di daerah apa? Oh, Apa tuh kalau Sentul? Gede Hejo. Bukan. Bukan. Gua Gunung bukan. Gelis, Gunung Gelis. Bukan. Nah, itu Bukit Sentul. Bukit Sentul benar. Jadi di Bukit Sentul itu masuk ke dalam hutan. Saya memang Hutan tuh masih. iya hutan. Jadi sempat disuruh sama guru saya untuk tirakat di sana. Akhirnya kita waktu itu berlima mendaki gunung sampai menuju puncaknya itu saya disuruh menyekar ke makam siapa nggak tahu sih sebenarnya sih, cuman di situ ada rumah kecil, Ya. kayaknya banyak orang yang ini di sana, yang nyekar di sana. Jadi akhirnya saya melakukan udah tahu deh berarti. Jadi akhirnya saya melakukan zikiran di sana. Yang saya temui adalah saya merem sih waktu itu sih, saya merem karena Jam-jam berapa tuh? Oh, jam 2 pagi gitu. keren. Itu saya takut luar biasa sih, Iya. jujur sih, karena emang dari pondoknya sebelum makam itu saya disuruh sama guru saya tuh jalan sendiri gitu. Jadi yang 4 orang ini Iya. nunggu di pondok, saya jalan sendiri ke sana, disuruh zikiran sana. Saya Om duluan berarti. iya, itu awal-awal tahun 2010 lah. Jadi masih baru awal-awal Setahun belajar, ya. baru Enggak. Enggak dong. baru awal-awal belajar begini. Jadi saya melakukan zikiran di sana. Karena saya takut, saya merem gitu. Tiba-tiba ada suara macan yang menggeram gitu keluar dari balik pohonnya. Iya. Nah, macan itu mendekat ke saya dan mengendus-ngendus di sebelah kanan gitu. Jadi seperti marah, ngerem gitu, gerrrr gitu. Gitu ya? Saya jujur takut sih, waktu itu takut, pengen kabur. Tapi Om melek nggak? Enggak, saya nggak berani melek. Jujur saya nggak berani melek. Coba melek dulu. Itu. Kali orang beneran. Jadi kalau yang saya rasain waktu itu ketika saya merem itu saya pengen kabur, cuman disitulah ternyata tujuannya adalah untuk menemukan suara hati sih sebenarnya. Ada suara hati yang kenceng banget, dia bilang stay di sini, baca Al-Ikhlas. Oke. Al-Ikhlas dengan penyebutannya yang pelan sekali. Ada yang nuntun gitu. Ada yang nuntun kayak gitu, akhirnya saya baca Al-Ikhlas. Terusnya akhirnya si macan ini menjauh gitu. Menjauh. Nah, udah akhirnya baru setelah menjauh saya berani buka mata, baru kayak tenang gitu rasanya. Oh, ternyata memang hanya seperti itu. Jadi saya turun kembali ke pondok, gantianlah teman-teman saya yang lain satu persatu gitu. Dan mereka memiliki cerita yang beda-beda. Ada yang katanya diganggu sama kuntilanak, kayak diganggu sama makhluk-makhluk kayak makhluk-makhluk kecil gitu katanya. Banyak lah macam-macam. Cuman saya yang didatengin macan cuma saya gitu. Cuman Om Semar aja. Iya, itu di Bukit Sentul bener. Pas Om Semar buka mata ada tim kamera. Nah, bukan. Belum aja dulu Saya masih belajar dan saya belajar. Sebenarnya tadi Ki Adek mengetahui apa nih dari bukitnya atau ceritanya atau gimana? Ya sempat hem gitu. Apa lokasinya Ki Adek pernah kesana? Pendapat saya itu makam keturunan dari
Sunda Pajajaran yang memang Danyang, kalau kita bilang Danghyang. Danghyang itu adalah pemimpin suatu desa awal babat hutan dan dia meninggal dimakamkan di sana. Dan memang Danghyang ini atau Danyang memiliki kekuatan batin dan juga terkenal ya, sehingga masyarakat sekitar sering datang berziarah karena mereka itu merasa berterima kasih atau hutang budi sama si Danghyang tersebut, hingga si Danghyang ini sering didoakan ke makamnya dan akhirnya menjadi budaya kita sering mendatangkan makam-makam keramat seperti itu. Dan memang yang Om Semar tadi bilang didatengin sama Maung itu adalah sosok goib dari Danghyang tersebut, karena memang Maung itu adalah lambang dari Sunda Pajajaran. Kalau ketemu kuntilanak anak kecil itu cuman jin-jin yang berkamuflase untuk nakut-nakutin apa segala macam. Jadi mereka nggak lulus ujian. Saya baru inget nih Ki, gunungnya namanya Gunung Pancar Ki. Gunung Pancar, iya. Gunung Pancar Ki. Jadi Gunung Pancar itu ketika kan gua ada parkiran tuh, kita naik tuh terus sampai ujung gunungnya itu hutan masih asri gitu. Saya sih belum pernah ke sana, cuman gambaran saya dekat makam situ nggak jauh, sekitar nggak sampai 30 meter ada kolam ya, kolam tempat banyak orang untuk ngambil air di sana. Mungkin sekarang udah makin susut airnya atau keruh gitu. Gambaran saya seperti itu. Mungkin kalau yang kalian tinggal di daerah sana mungkin lebih paham. Kolam itu, keadaan sekarang ya kolam itu. Tapi itu salah satu pengalaman hutannya. Iya, jadi setelah dari sana aku jadi lebih banyak belajar mengenai hutan-hutan keramat ya. Karena ternyata di Jawa Barat sendiri itu banyak Mas. Dari banyak, jadi misalnya yang pingin saya datengin adalah salah satunya situ Sanghyang di daerah Sumedang kalau nggak salah. Ada gunung kunci juga. Nah di situ diberitakan sama warga sekitar katanya pohonnya itu bisa gerak sendiri Mas. Jadi bisa gerak sendiri, jadi berjalan sendiri ke sini gitu. Jadi terus kayak kalau di situ Sanghyang itu ketika pohonnya mendekat ke tengah danau gitu, berjalan ke tengah danau, itu berarti ada tanda akan sesuatu hal besar yang buruk terjadi lah kalau gitu. Makanya aku pengen tahu juga sih, pengen tahu ke sana gitu gimana. Kalau Ki Adik sendiri pernah pengalaman ke hutan nih, kemana Ki yang berkesan menurut Ki Adik selama hidup? Ke hutan yang berkesan di Sumatera saya pernah. Di hutan Sumatera, terus di dekat kampung saya sendiri yang sangat terkenal keangkerannya segala macem, karena mereka nganggep hutan itu angker. Sebenarnya hutan itu nggak terlalu angker jika Anda membawa rasa sombong, niat yang kurang baik ya Ki ya. Iya, rasa sombong, rasa ujub, rasa ingin menantang. Anda masuk dalam hutan maka akan disambut oleh goib-goib yang tinggal di sana dengan tantangan pula. Jadi kalau kita membawakan diri dengan rendah hati, silaturahmi, insya Allah sih nggak ada apa-apa. Insya Allah nggak ada apa-apa. Iya. Iya. Tapi kalau dari hutan di Sumatera dan juga di kampungnya Ki Adik, yang Ki Adik rasakan yang paling luar biasa sejauh ini energinya di energinya yang di tempat saya, yang di dekat kampung saya. Ada apa Ki? Waktu itu Ki Adik merasakan? Karena saya ingin menelusuri jejak leluhur dari bangsa goib, bukan dari bangsa manusia, tapi jejak leluhur dari bangsa goib. Kemana mereka membuat urutan kerajaan atau pemukiman, kebudayaan mereka, yang kebudayaan mereka juga sama dengan kebudayaan manusia gitu. Jadi saya ingin menelusuri seperti itu sih, kepingin tahu gitu seperti apa. Cuman itu aja sih itu saat itu. Jadi penasaran. Cuma sebenarnya jadi make sense sih. Jadi hutan itu menjadi angker ketika orang datangnya itu dengan niat yang kurang baik. Karena kalau refer ke cerita tadi saya yang di Gunung Pancar, jadi 4 orang teman saya ini adalah, ini saya sebutin ya, latar belakangnya ada artis sinetron, ada pengusaha yang udah mau turun. Jadi mereka tuh kebanyakan meminta
pertolongan lah. Mungkin mereka mikir dengan melakukan itu kan menjadi lebih baik gitu. Jadi niatnya sendiri udah nggak tulus gitu. Kalau saya sendiri, saya cuma disuruh guru saya ke sana, ya udah ikutin deh. Sebenarnya nggak ada niatan apa-apa gitu. Memang kalau yang lain emang pengen kaya, pengen usahanya sukses. Jadi emang udah niatnya udah duniawi lah mungkin gitu. Jadi ketemunya mungkin sama-sama yang kuntilanak, sama ketemunya yang istilah kata yang warga-warga sekitar gitu. Dikasih makelar dulu nih, mau ngapain gitu. Dia datang gitu makelar. Terus kamu yang datang the king of the king. Waktu itu nggak tahu siapa itu. Cuma takut aja gitu. Iya itu. Nggak tahu maksudnya. Tadi ceritanya Om Somad gitu. Iya. Nggak ada yang mau nanya tentang kehidupan aku. Oh iya, kalau gitu gimana? Kalau saya sih sebenarnya mungkin belum pernah ke hutan terjun langsung ya. Cuman melewati mungkin pernah, karena saya pernah ke daerah Baduy. Oh, Baduy. Jadi daerah Baduy itu kan sebelumnya hutan banyak ya. Iya. Ada Baduy dalam dan Baduy luar, dan dari jalan raya saja ke Baduy luar itu lumayan, dari luar ke dalam itu hutannya lebih luar biasa lagi. Okay. Dan yang unik adalah ini yang masih saya cari tahu sih, Kiari. Saya tuh selalu punya ini ngomong imajinasi ya. Imajinasi selalu harus prepare untuk bertahan hidup di hutan, nggak tahu kenapa sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang, jadi mungkin kalau kalian yang kenal saya, gitu, itu suka beli barang-barang outdoor, barang-barang banyak yang ini buat apa sih, buat apa gitu ya. Cuman di luar, di samping saya juga suka suasana alam, saya juga kayak punya feeling ke sana. Cuman memang barang-barang itu, contohnya saya mau ke gunung aja sampai sekarang sejak tahun 2010 belum kesampaian ini, dan mungkin dengan audio ini kita bisa bareng-bareng ke sana. Sepertinya akan ada ke sana sih, akan ada serial-serial yang memang kita membahas hutan dan datang ke sana. Iya. Kayaknya dalam waktu dekat kayaknya ada. Dan itu, dan juga yang menarik buat Didra dan hutan adalah gitu. Menurut Didra sih, menurut gue tuh menarik gitu. Mengetahui apalagi hutan tuh dengan Indonesia itu tidak bisa dipisahkan ya. Iya, betul. Apalagi Indonesia banyak banget hutannya yang dan banyak juga cerita teman-teman saya yang bekerja di bidang teknik ya, pemetaan darat, pernah dapat cerita di daerah sana, di salah satu pulau besar, dia pernah melihat di Maps itu ada sebuah daerah gitu. Pas datang kok nggak ada, pas datang kok hutan. Akhirnya ini singkat cerita, dia disuruh sholat dan segala macam di masjid sekitar dan kebuka. Itu salah satu kekepoan aku tentang hutan. Dan sebenarnya dari segi metafisika dan juga sejarah, apa sih yang sebenarnya untuk pembuka lah di hutan Indonesia itu ada apa sih? Ada cerita apa di hutan? Atau hubungan apa hutan dan sejarah Indonesia? Jadi sejarah singkatnya adalah di mana negara Nusantara ini, Indonesia, memiliki dua bangsa. Yang pertama adalah bangsa manusia yang nyata, yang kedua adalah bangsa goib yang disebut jin. Nah, bangsa yang nyata ini tinggal di kota-kota besar, di pedesaan-pedesaan yang sangat ramai. Sedangkan mereka ini ke pinggir, ke hutan, ke laut. Mereka kan hidup juga. Mereka makhluk Tuhan juga yang hidup berdampingan dengan kita. Jadi memang yang tadi Mas Didra cerita, di peta nggak ada segala macam, karena mereka nggak ingin keberadaan mereka tuh diusik atau diganggu oleh manusia, karena mereka udah nyaman. Kita aja nggak mau diganggu sama dia, ya kan? Betul. Gitu. Anak kita nangis aja pergi ke dukun, bah anak saya nangis, jangan-jangan ada kuntilanak, ya kita udah nggak merasa terganggu sama makhluk. Begitu juga mereka juga tidak mau diganggu dengan kehadiran kita. Ini sih sama-sama ingin berkehidupan gitu. Betul. Dan untuk ada apa ceritanya dan di mananya kita akan bahas lebih dalam lagi. Karena intinya kan mungkin bisa sekarang bukan makin tinggi, makin ditebak. Jadi nggak salah kalau banyak manusia yang berdasarkan karena nggak boleh tempat tinggal. Iya benar juga ya. Benar. Kita tinggalnya di kita semua. Jadi hati-hati teman-teman, jangan lupa untuk mencintai alam Indonesia, khususnya hutan. Dan ada apa hubungannya dengan hutan? Nantikan saja karena ini bakal seru banget. Semoga kita akan bisa membahas ini jauh lebih dalam, jauh dari banyak kacamata, dari spiritual, dari fisika, metafisika, dan juga dari sisi entertainment mungkin. Terima kasih yang sudah nonton channel kita.
Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhir kata saya Didra Rashid. Saya Om Semar. Saya Ki Ade. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Keep your right to the stars and your feet on the ground. Dokter benu di pemuti, dokter lihat penora kualat, dokter so penora ciloko, noto pola penora salah. Aja, do me, aja, do me, aja, do me, aja, do me, aja do me.